Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa amalan salihan. Naam ya ikhwah, materi kita kali ini adalah anwa'ul khabar. Anwa'ul khabari. Anwa' bentuk jamak dari nau'un, artinya macam. Anwa' berarti macam-macam khobar. Macam-macam khobar ada 3. Jadi pembagian khobar nanti itu ada 3. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah, yang ketiga khobar syibhul jumlati. Khobar mufrad, khobar jumlah, khobar syibhul jumlah. Sehingga pembagian khobar ada 3. Kita akan mengetahui khobar mufrad seperti apa, khobar jumlah seperti apa, khobar syibhul jumlah seperti apa setelah kita membaca contoh-contohnya insyaallah. Taib. Al-amthilatu, contoh-contohnya. Yang pertama Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Al-ummu mashghulatun. Al-kitabani mufidani. Al-muslimani mukhlisuna. Al-muslimuna mukhlisuna. Thumma, kemudian Zainabu tadrusun nahwa. Al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Muhammadun abuhu ustadzun. Fatimatu ibnuha najihun. Thumma, kemudian Aliyun fil madrasati. Al-kitabu alal maktabi. Al-imanu fil qalbi. As-sayyaratu lil mudarrisi. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini ada 3 kelompok ya, tentu sesuai dengan pembagian khobar, yaitu ada 3. Berarti kelompok yang pertama ini khobar mufrad, yang kedua ini khobar jumlah, yang ketiga ini khobar syibhul jumlah. Nah, dan dari 12 contoh di sini semuanya jumlahnya jumlah ismiyah. Jumlahnya jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh isim. Kalimat yang diawali oleh mubtada, nama orang atau yang beralif lam ya. Nama orang atau yang beralif lam, atau nama orang di sini ya, nama orang kemudian ada yang beralif lam. Nah, yang selama ini kita pelajari adalah khobar mufrad, mubtada atau jumlah ismiyah yang di dalamnya terdiri dari khobar mufrad. Khobar mufrad sendiri maksudnya adalah mufrad dalam bentuk atau jumlah katanya 1 atau ada hanya 1 kata. Khobarnya bentuknya cuma 1 kata, bukan jumlah yang ada dalam khobar tersebut 1, 2 dan seterusnya ya. Artinya di sini kita bilang Muhammadun talibun. Nah, talibun ini disebut dengan khobar mufrad. Mengapa? Karena cuma 1 kata. Begitu juga al-ummu muannats, maka mashghulatun di sini cuma 1 kata. Nah, 1 kata ini berbeda dengan yang selama ini kita fahami mufrad, mutsanna sama jama'. Ya, berbeda dengan maksud yang ada di mufrad, mutsanna sama jama'. Taib, al-kitabani di sini mubtada mutsanna, maka khobarnya mutsanna di sini mufidani. Khobarnya bentuknya mutsanna, tetapi jenis khobarnya adalah khobar mufrad. Mengapa? Walaupun dia mutsanna tetapi hanya 1 kata. Sehingga walaupun dia di sininya mufrad atau mutsanna atau nanti di sini jamak, dia tetap disebut dengan khobar yang mufrad karena hanya terdiri dari 1 kata. Al-muslimuna mukhlisuna. Itulah yang selama ini kita pelajari. Baik. Kemudian kita masuk ke syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah, khabar syibhul jumlah ya. Kita langsung masuk ke bagian yang ketiga dulu. Nah, khabar syibhul jumlah, jenis yang ketiga di sini. Kita langsung masuk ke jumlah jenis yang ketiga. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu pengertiannya terdiri dari huruf jar atau yang menjarkan dan isim majrur, atau terdiri dari zorof. Zorof itu keterangan tempat atau keterangan waktu.
Biasanya keterangan tempat seperti amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, ya seperti itu kurang lebih, janiba di samping dan seterusnya. Atau keterangan waktu seperti umumnya kita menggunakan ba'da setelah, ba'da salati, berarti karena diawali oleh apa, zorof. Nah, zorof setelahnya itu mudhaf ilai atau isim majrur, juga sama. Nah, berarti syibhul jumlah ini terdiri dari huruf jar atau isim majrur. Itu dulu saja karena zorof kita belum banyak membahas. Contohnya di sini aliyun fil madrasati. Nah, aliyun di sini dia berkedudukan sebagai mubtada. Nah, yang menjadi pertanyaan manakah khobarnya? Maka khobarnya adalah fil madrasati, ini disebut dengan khobar. Nah, kenapa dibilang syibhul jumlah? Pertama, karena dia di sini ada huruf jar dan isim majrur. Bukan mufrad. Mengapa demikian? Karena kalau mufrad cuma satu kata. Maka ini disebut dengan syibhul jumlah. Berarti khobarnya Ali sebagai mubtada, khobarnya mana? Fil madrasah. Begitu juga al-kitabu mubtada. Makanya dia dhammah al-kitabu. Alal maktabi. Alal maktabi ini disebut dengan khobar. Khobar dalam bentuk syibhul jumlah. Al-imanu fil qalbi. Fil qalbi di dalam hati, ya. Iman di dalam hati. Berarti al-qalbi fil qalbi disebut dengan khobar untuk al-iman. As-sayyaratu lil mudarrisi. Berarti lil mudarrisi di sini disebut dengan khobar untuk as-sayyarah. Taib. Kemudian sekarang kita coba masuk cara mengi'rabnya. Adapun kalau mengi'rab mufrad, selama ini kita udah pelajari, misalkan aliyun tabibun. Tabibun di sini. Aliyun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ya, seperti ini ya. Dhammatun zahiratun ala akhirih. Tabibun juga sama. Tinggal diganti mubtadanya dengan khobar. Karena tabibun sebagai khobar. Khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, sekarang bagaimana cara mengi'rab syibhul jumlah? Cara mengi'rabnya di sini, aliyun di sini sesuaikan dengan cara atau tanda ma'rufnya. Kalau misalkan dia nanti musanna, maka mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Tapi kalau misalkan jamak mudzakkar salim, ya kita sesuaikan al-muslimuna, berarti mubtada marfu'an wa alamatu raf'ihi al-wawu. Mengapa demikian? Li'annahu jamak mudzakkar salim. Karena al-muslimuna jamak mudzakkar salim. Baik. Insyaallah untuk yang mubtada ini sama dengan yang selama ini kita pelajari di mufrad. Baik. Yang berbeda adalah khobar. Bagaimana cara mengi'rabnya? Mengi'rab khobar. Baik. Di sini fi, cara mengi'rabnya harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni. Mengapa? Karena fi di sini huruf jar. Nah, berarti huruf jar, cara mengi'rabnya seperti harfu jarrin mabniyun ala. Nah, sampai sini. Semuanya sama sampai sini. Huruf jar itu sama, cara mengi'rabnya sama sampai nanti insyaallah ada contoh yang lain di sini. Taib. As-sukun, kenapa mabni di sini? Karena fi selalu harokatnya seperti ini, ya, makanya disebut dengan mabni. Ala sukun, kenapa sukun? Karena di huruf fi ini bukan kasroh tapi sukun di kata atau alif maksurah di sini, ya. Asalnya di sini ada sukun. Baik, maka ala sukun. Kayak di sini ala juga di sini sukun. Jadi dilihat harokat huruf terakhir, walaupun di sini seperti ini, maka ada tandanya di sini sukun. Aslinya seperti itu. Baik. Al madrasati ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Nah, isim majrur ini namanya isim majrur wa alamatu jarrihi. Nah, majrur kan? Kalau marfu'un wa alamatu raf'ihi, mansubun wa alamatu nasbihi. Karena di sini majrur wa alamatu jarrihi. Tanda jarnya apa di sini? Kasrah. Kasratun zahiratun ala akhiri. Kasrah yang jelas di sini kan? Ya, madrasati. Taib ala akhirih. Zahiratun ala akhirih. Taib. Kita sudah mengi'rab mubtada, huruf jar isim majrur. Nah, mubtada itu pasti punya khobar. Mana khobarnya? Di sini syibhul jumlah. Wa syibhul jumlah. Apa syibhul jumlah itu? Ini ada ini. Fil madrasati. Wa syibhul jumlati fi mahalli, dalam kedudukan, dalam keadaan, atau dalam berkedudukan atau berkedudukan dalam raf'in.
khobarun. Dalam berkedudukan sebagai rofa, sebagai apa? Khobar. Artinya dia kedudukannya dalam keadaan rofa sebagai khobar. Seperti itu. Artinya ini menyebutkan ini semuanya sama. Untuk khobar itu, untuk khobar mubtada, cara menyebutkannya kayak di wasyibuhul jumlati fi mahalli raf'in khobar. Kalau syibuhul jumlah seperti ini. Baik. Tadi as-sayyaratu lil mudarrisi. As-sayyaratu sama mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi, ya, ini dhammatun zahiratun ala akhirih, karena kita baca as-sayyaratu marfu di sini. Baik. Lil mudarrisi, li di sini huruf jar, karena li termasuk huruf jar. Harfu jarin mabniun ala di sini al kasri. Alal kasri. Kenapa alal kasri? Karena di sini li cuma satu huruf dan harokatnya kasroh. Berarti huruf li ini harokat akhirnya adalah kasroh. Berarti mabni. Selamanya li, gak ada lu, gak ada la, tapi li di sini ya. Huruf jar itu li. Al mudarrisi sama dengan ini. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Sama berarti yang ini. Nah, wasyibul jumlati fi mahalli, ini juga sama. Wasyibul jumlati fi mahalli raf'in khobar. Seperti itu. Begitu juga ini. Ini di sini ada contoh ana bi khairin. Kaifa haluka ana bi khairin. Ana di sini sebagai mubtada ya, karena dhamir munfasil dari huwa huma hum sampai ana nahnu itu bisa kita jadikan sebagai dhamir. Di sini harfu jar sama dengan ingin ya. Cara mengirabnya sama persis dengan yang di bawah. Bi khairin isim majrur wa alamatu jarihi kasratun zahiratun ala akhirih. Wasyibul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Ini disebut mana khabar. Kemudian alhamdulillah. Alhamdu mubtada. Mana khabarnya? Lillahi khabar. Khabarnya jenis apa? Jenis syibuhul jumlah. Mengapa? Karena ada lafdul jalali dan ada huruf jarnya di sini. Lillahi. Berarti alhamdu mubtada, lillahinya sebagai khobar. Nah, khobarnya di sini dalam bentuk syibuhul jumlah. Nah, karena selama ini kita pelajari atau kita pernah mempelajari inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha. Taib. Inna wa akhwatuha. Contohnya seperti ini. Yang ini ya. Kanal kitabu mufidan. Mengapa kanal kitabu mufidan? Karena kana masuk ke dalam jumlah ismiyah. Yang ini adalah jumlah ismiyah. Aslinya al-kitabu mufidun aslinya. Tetapi kita tambahkan fi'lun nasikh, karena kana adalah fi'lun nasikh, maka harakatnya berubah. Fi'il yang merubah ketetapan mubtada dan khobar. Fi'lun nasikh adalah fi'il yang merubah harokat atau ketetapan harokat pada mubtada dan khobar. Khobarnya di sini berubah ya. Mubtadanya tetap. Berarti kanal kitabu mufidan. Di sini ada khobar. Nah, maka pembahasan yang tadi kita bahas di khobar jumlah ismi atau khobar untuk mubtada juga kita bisa praktekkan di sini. Kalau di sini khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Berarti fathah ya, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Baik, sekarang bagaimana kanal kitabu alal maktabi. Asalnya gini, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu sebagai mubtada, alal maktabi sebagai khobar. Ini khobar. Ketika kita tambahkan kanal kitabu alal maktabi, berarti al-kitabu ma'i'rabu al-kitab. Al-kitabu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi, sama cara dengan yang tadi. Alal maktabi, bagaimana cara kita mengirabnya? Dia sebagai khobar kana. Khobar kana tadi apa? Khobar kana mansubun. Berarti di sini ada sedikit perbedaan dengan yang tadi kita i'rab. Wa shibhul jumlati fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia mansubun. Maka fi mahalli nasbin. Apa? Khobar kana. Khobaru kana. Berarti khobar kana kalau misalkan dia syibhul jumlah, misalkan ini ya, alal maktabi khobar kana. Berarti bagaimana cara mengirab khobar kana ini? Syibhul jumlah. Wa syibhul jumlati fi mahalli nasbin khobar kana. Di bawahnya ya, yang urutan yang ini tadi, kita i'rabkan yang ini sama.
Kemudian yang ininya wasyibhul jumlati fi mahalli. Nah, kalau ini kan raf'in. Kenapa? Karena mubtada. Tapi ketika ada kana di depannya berarti fi mahalli nasbin. Kenapa nasbin? Hah? Karena khobar kana itu mansub. Khobaru kana, bukan khobarun aja, tapi di sini khobaru kana. Baik. Nah, begitu juga innal kitaba 'alal maktabi. Inna isim kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Ala harfu jarin mabniun ala sukun. Al maktabi isim majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Wa shibhul jumlah fi mahalli raf'in. Khobar inna. Karena khobar inna itu marfu' seperti itu. Baik. Insyaallah nanti ada sedikit latihan, nanti anak kirimkan di grup. Baik. Hadza minni wa syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.